Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini di mata kuliah Teknik Konversi dan Konservasi Energi kita akan belajar mengenai energi geotermal. Di mana di sini akan dibagi menjadi 4 subbab, yaitu yang pertama definisi dari energi geotermal, lalu tipe dan aplikasi, dan juga potensi energi geotermal di dunia. Geotermal berasal dari bahasa Yunani yaitu geoterin, di mana geo artinya bumi dan terin artinya panas. Jadi geotermal adalah panas yang berasal dari bumi. Di sini semakin mendekati ke inti bumi maka temperatur akan semakin tinggi. Nah, di antara rentang menuju ke bagian center atau bagian inti bumi, di situ ada reservoir atau penampungan air yang dia menerima panas dari inti bumi. Nah, reservoir itu memiliki temperatur yang tinggi dan juga tekanan yang tinggi, biasanya dikonversi menjadi energi listrik dengan cara apa? Menyalurkan steam atau panas dari dalam bumi itu. Ini adalah bagian dari bumi dibagi menjadi 4, yaitu yang di bagian luar ada crust, setelah itu ada mantle, lalu ada outer core dan juga ada inner core. Nah, ini semakin mendekati ke dalam inti bumi maka temperaturnya akan semakin naik, biasanya sejalan dengan kedalamannya. Misalkan di sini kedalaman 4000 km maka temperaturnya 4000 derajat Celcius. Lalu ada lagi kedalaman 5000 km, temperaturnya 5000 derajat Celcius. Reservoir bisa ditemukan di beberapa area ini. Yang pertama yaitu geyser, lalu boiling mud pot, contohnya Lapindo ya. Lalu volcano, dan juga hot spring atau air panas. Bagaimana terbentuknya geothermal reservoir? Jadi di sini ada air hujan. Air hujan itu masuk ke dalam tanah menjadi air tanah kan. Nah, di sini untuk crust atau bagian luar dari bumi, dia itu akan terpecah sesuai dengan lempeng tektoniknya kan. Dia terpecah berarti kan ada celah ya di situ. Kalau ada celah berarti magma bisa keluar. Nah, saat mama itu bisa keluar, ada juga yang masih tertahan, belum sampai keluar, tertahan oleh batuan yang dia tidak bisa ditembus. Nah, batuan itu karena terkena mama, akhirnya temperaturnya menjadi naik. Nah, di atas batuan itu ada air tanah. Akhirnya air tanahnya itu juga temperaturnya ikut naik. Nah, di situ menjadi sumber geotermal. Nah, di sini semakin dalam masuk ke bumi, temperaturnya juga akan semakin tinggi. Kenaikan temperaturnya sekitar 20-30 derajat Celcius per kilometer. Ada 3 tipe dari sumber energi geotermal. Yang pertama hot water reservoir, di mana hot water reservoir ini adalah air yang berada di dalam tanah, air panas yang berada di dalam tanah. Nah, biasanya digunakan untuk hot spring atau pemandian air panas. Lalu jenis yang kedua yaitu normal geothermal gradient, di mana semakin dalam masuk ke bumi itu temperaturnya akan semakin naik. Nah, kenaikan temperatur sekitar 30 derajat Celcius per kilometer. Jika kita menggali sejauh 6000 meter, maka temperaturnya akan menjadi 190 derajat Celcius. Nah, untuk normal geothermal gradient ini cocok digunakan untuk produksi listrik. Lalu ada jenis yang ketiga yaitu hot dry rock. Jenis ini hanya ada 5% di Amerika. Hampir sama seperti normal geothermal gradient, namun di sini temperaturnya lebih tinggi. Kalau yang tadi normal geothermal gradient itu temperaturnya sekitar plus 30 derajat Celcius tiap kilometer. Jika hot dry rock ini lebih tinggi yaitu 40 derajat Celcius tiap kilometernya. Untuk ekstraksi geotermal ini dibagi menjadi 2 cara, yaitu langsung diambil misalkan dari hot spring atau geyser, dan yang kedua itu menggunakan pompa. Nah, untuk aplikasinya ada 2 juga, yaitu secara direct dan juga indirect, langsung dan juga tidak langsung. Ini adalah contoh aplikasi langsung dari energi geotermal, bisa digunakan sebagai pemanas ruangan, lalu bisa digunakan juga sebagai AC, pengering, greenhouse, dan sebagainya. Di sini cara kerjanya diinjeksikan pipa ke dalam tanah. Lalu di sini diisi fluida, dan fluida itu dipompa ke dalam tanah.
Nah, di sini tergantung, dia bisa digunakan sebagai space heating atau air conditioning. Karena di sini temperatur dari tanah itu dia stabil sekitar 18 sampai 20 derajat Celcius. Jadi saat musim panas dia bisa digunakan sebagai pendingin dan saat musim dingin dia bisa digunakan sebagai pemanas dengan cara seperti ini. Ini adalah gambarnya saat musim dingin dan juga musim panas. Saat musim dingin temperatur di luar 10 derajat Celcius. Nah, di sini fluidanya itu dipompa ke dalam tanah, lalu dipanaskan sekitar 18 derajat Celcius, lalu dipompa kembali ke sini ke heat exchanger-nya, sehingga bisa digunakan sebagai pemanas. Nah, jika musim panas itu kebalikannya, di luar temperaturnya 30 derajat Celcius, di sini temperatur tanahnya tetap 18 derajat Celcius. Nah, saat dipompa ke atas itu digunakan di exchanger dan digunakan sebagai air conditioning. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk greenhouse atau juga bisa digunakan untuk pengering atau bisa juga digunakan untuk pelelehan salju. Penggunaan tidak langsung dari energi geotermal adalah dikonversi menjadi energi listrik, di mana di sini untuk power plant-nya itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu dry steam, flash steam, dan juga binary cycle. Ini adalah jenis power plant yang pertama, yaitu dry steam, di mana yang di bagian merah ini adalah reservoirnya. Reservoir untuk dry steam ini sudah berupa uap kering ya. Uap kering itu dia temperaturnya tinggi dan tekanannya tinggi kan, dia otomatis akan naik melalui production well ini atau sumur produksi, lalu langsung digunakan untuk memutar turbin, di mana putaran turbin ini digunakan untuk mengenerate listrik. Nah, di sini untuk dry steam tadi dikondensasikan sehingga menjadi bentuknya liquid. Liquid itu dikembalikan lagi ke dalam reservoirnya melalui injection well atau sumur injeksi. Di mana di sini untuk sumber dari hot dry-nya itu sekitar lebih dari 235 derajat Celcius. Nah, memang untuk jenis yang ini steam-nya itu langsung dimasukkan ke dalam turbin. Di mana di sini untuk dry steam power plant itu merupakan tipe terlama yang pernah digunakan. Untuk geothermal reservoirnya itu dibutuhkan steam yang benar-benar pure, jadi tidak ada campuran liquidnya, benar-benar steam. Dan dry steamnya itu digunakan langsung untuk memutar turbin. Namun di sini untuk dry steam power plant itu sangat jarang ditemukan sumbernya. Ini beberapa ada yang sudah dioperasikan seperti di California, Italia, dan juga Jepang. Kedua dari pembangkit listrik geotermal, yaitu jenis yang paling banyak digunakan, flash steam, di mana di sini temperaturnya di atas 182 derajat Celcius dan di bawah 230 derajat Celcius, di bawah yang tadi ya, dry steam. Dan di sini untuk sumber panasnya itu terdiri dari dua, yaitu steam dan juga liquid. Karena ada yang masih berupa liquid, jadi tidak bisa langsung digunakan ke turbin. Di sini harus dipompa dulu dengan tekanan tinggi ke low pressure tank. Di mana saat sudah dipompa ke low pressure tank ini, dia akan berubah menjadi bentuk vapor. Nah, vapor itulah yang digunakan untuk memutar turbin. Ini untuk flash steam power plant paling banyak digunakan. Nah, ini terdiri dari dua, seperti yang saya katakan tadi, hot water dan juga steam. Di sini diperlukan perubahan tekanan, ini adalah gambarnya. Ini untuk sumur produksinya, lalu di sini dimasukkan ke dalam tangki untuk diubah menjadi steam. Low pressure tank tadi ya, dengan tekanan tinggi menjadi steam, yang tidak bisa berubah menjadi steam dikembalikan ke injection well. Dan ini yang berubah menjadi steam digunakan untuk memutar turbin, lalu setelah itu dikondensasikan dan sama diinjeksikan lagi ke dalam bumi. Jenis yang ketiga itu adalah binary cycle, di mana di sini kenapa dinamakan binary cycle? Karena ada dua siklus. Ini temperaturnya lebih rendah daripada yang tadi, flash steam. Oleh karena itu, di sini untuk geothermal reservoirnya biasanya berupa liquid, dia dipompa ke dalam heat exchanger.
Nah, dari heat exchanger ini ada fluida lain yang dinamakan isopetan, kondensat isopetan, masuk ke dalam heat exchanger. Isopetan ini dia berubah menjadi vapor, lalu digunakan untuk memutar turbin. Dan fluida yang dari geothermal ini tadi, geothermal reservoir, dikembalikan lagi ke dalam reservoir. Jadi di sini dia menggunakan dua siklus, dengan siklus yang lainnya dia memiliki temperatur titik didih yang lebih rendah daripada air. Nah, ini adalah temperatur untuk binary cycle 107 sampai 182 derajat Celcius. Di mana tadi fluida yang digunakan untuk siklus yang digunakan untuk memutar turbin adalah isobutan atau isopentan. Di mana di sini titik didihnya dia lebih rendah daripada air, yaitu sekitar 70 sampai 80 derajat Celcius. Di sini binary cycle juga banyak digunakan di geothermal power plant untuk reservoir dengan temperatur yang rendah. Dan di sini dia terdiri dari dua fluida karena ada dua siklus, yaitu hot water dan steam. Steamnya dari yang isopentan atau isobutan. Lalu diperlukan juga untuk perubahan pressure. Kenapa sih kita perlu mempelajari energi geothermal? Karena Indonesia merupakan pemilik potensi terbesar energi geothermal. Indonesia memiliki 40% cadangan energi geothermal di dunia, tapi yang baru dimanfaatkan hanya sekitar 5%-nya. Dan menurut data tahun 2019, Indonesia di posisi kedua negara dengan kapasitas geothermal terbesar setelah Amerika. Nah, sekian penjelasan untuk kali ini mengenai energi geothermal. Dan khusus untuk minggu ini tidak ada tugas, tapi siap-siap aja ya minggu depan. Nah, untuk memahami kenapa Indonesia itu dia bisa memiliki energi geothermal atau potensi energi geothermal yang besar, itu bisa dilihat di highlight IG story saya. Nanti saya share di WhatsApp group. Sekian untuk penjelasan saya di energi geothermal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.